Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masih di bulan Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan selanjutnya adalah bulan Rajab, di mana setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap ketakwaan yang kita kerjakan akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu juga sebaliknya, jika kita berlaku maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka juga Allah akan menyiksa kita dengan siksaan dan balasan yang sangat berat pada akhirnya. Untuk itu, khatib berwasiat pada diri sendiri di bulan atau Ashhurul Hurum, di mana kita masih di bulan Zulhijjah ini, ittaqullah, perbanyak berbuat taat, perbanyak berbuat kebajikan. Apa saja kebaikan yang bisa kita kerjakan, kerjakanlah. Sebab kita sekarang berada di sebuah momentum yang sangat besar sekali. Besar manfaatnya bagi kita dalam kehidupan dunia, dan terlebih lagi adalah besar bagi kita di akhirat kelak. Kita doakan mudah-mudahan jamaah haji, khususnya dari Indonesia dan seluruh dunia, mudah-mudahan diberikan haji yang mabrur, sa'i yang masykur, dosa-dosa yang maghfur, amal-amal saleh yang makbul, dan tijarah lan tabur. Dan semoga mereka kembali ke tanah air dalam keadaan dosa-dosanya sudah terampunkan dan bisa menjalankan amanah hajinya dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Khatib akan menyampaikan tentang konsep taslim, bagaimana berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah. Ada yang salah dari cara sebagian kaum sekuler di Indonesia maupun di dunia ini, terlebih lagi kaum liberal, dalam memahami konsep ideologi Abrahamik atau Ibrahimiyah atau Ibrahimism. Mereka mengatakan ada agama Yahudi, ada agama Nasrani. Padahal di Quran tidak pernah disebutkan ada agama Yahudi dan agama Nasrani. Dari sisi penamaan saja sebetulnya, kalau ada yang mengatakan agama Samawi dan ada agama Ardi, ini juga sebuah klasifikasi yang sebetulnya tidak ada, baik dalam Quran maupun di dalam As-Sunnah. Tapi yang lebih berbahaya lagi adalah pemahaman yang mengatakan bahwa kita sesama agama Abrahamik. Karenanya ada orang yang menikahkan putri muslimahnya dengan lelaki Yahudi karena merasa sesama agama Ibrahim. Inilah yang kemudian terjadi iltibas bainal haqqi wal batil, pencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Tegasnya di dalam Al-Quran saya ingin gambarkan beberapa ayat bagaimana konsep berserah diri ala Ibrahim alaihissalam yang kemudian juga diadopsi oleh agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum
thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Wa yusallimu taslima. Secara ideologi, jika kita mengaku muslim, lalu ada perselisihan di antara kita, maka kita sudah punya rujukan yang jelas bahwa Al-Quran diturunkan bersama para nabi, wa anzala ma'ahumul kitab. Tujuannya adalah liyuhakkimuka fima syajara bainahum, untuk menyelesaikan perselisihan konflik di antara mereka dalam persoalan agama. Kalau orang itu betul-betul beriman, maka wa yusallimu taslima, mereka tidak punya sedikit pun ganjalan di dalam hati untuk memutuskan berdasarkan putusan hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak ada sedikit pun ganjalan di dalam hati mereka. Sidang Jumat rahimakumullah, kita dengar ada ribut-ribut soal pencabutan izin bangunan masjid, IMB masjid, yang mungkin secara nama pantas untuk dituduhkan sebagai Wahabi. Lalu melakukanlah beberapa kelompok yang mungkin kurang faham tentang apa yang sesungguhnya terjadi, lalu terjadilah perselisihan di antara sesama muslim. Di dalam Al-Quran digambarkan kalau ada perselisihan sesama muslim, lalu dikembalikan kepada Al-Quran dan telah dicontohkan kepada Rasulullah SAW, harusnya mereka menerima. Tetapi di dalam Al-Quran juga digambarkan kalau ada orang-orang yang mengaku dirinya beragama, lalu sudah diputuskan secara hukum, lalu tidak mau kembali, biasanya baghyan bainahum. Biasanya ada keengganan yang didasari oleh dengki. Dengki yang dasarnya biasanya adalah kepentingan-kepentingan duniawi. Wal'iyadzu billah. Ini yang sering terjadi. Karenanya kalau ingin menjadi umat Muhammad SAW yang setia kepada agamanya, berserah dirilah kepada Allah dan berserah dirilah tanpa sedikit pun ganjalan di dalam hati kalau sudah diputuskan dan dipilihkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam ayat lain digambarkan bagaimana contoh orang yang berserah diri. Kalau yang pertama tadi terkait dengan masalah hukum, maka selanjutnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ini contoh orang-orang yang betul-betul menjadi pengikut Ibrahim alaihissalam, yang menerapkan contoh berserah diri ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Di dalam kasus dan dalam banyak kasus, orang-orang yang sungguh-sungguh berserah diri kepada Allah, kalau menghadapi musuh, sebanyak apapun musuh itu, tidak ada gentar sedikit pun di dalam jiwa mereka. Tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam jiwa mereka. Ini ciri khas orang-orang yang sudah wa yusallimu tasliman, imanan wa tasliman. Kalau ada musuh banyak, apa sikap mereka? Qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Jika aku perang dan terus melawan mereka, lalu aku kalah, maka kalah yang seperti terhormat. Terhormat di hadapan Allah dan terhormat di hadapan agama saya. Kalau saya mati menghadapi kekuatan yang banyak, juga mati mulia bagi saya. Karenanya orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
tidak akan pernah mundur menghadapi kekuatan apapun. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan selalu membenarkan Allah dan Rasulnya. Dan ketika menghadapi kekuatan apapun, yang bertambah pada diri mereka adalah keimanan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh-contoh konkret orang-orang yang hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, yang di dalam akidahnya tidak ada kecondongan sedikit pun pada kesesatan, lurus, hanif. Musliman, dalam keputusannya dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya, walaupun harus mengorbankan harta dan nyawa sekalipun. Wa ma kana minal musyrikin. Ideologinya, akidahnya tidak bercampur sedikit pun dengan kemusyrikan. Begitulah ciri-ciri pengikut Abrahamism yang sesungguhnya. Begitulah Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Dalam ayat lain digambarkan orang-orang yang berserah diri, diantaranya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang-orang yang berserah diri tidak menggunakan akalnya dan tidak tidak menjadikan akal sebagai satu-satunya pegangan kebenaran. Kita lihat ayat ini. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Orang-orang yang telah berserah diri sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak mengandalkan keinginan hawa nafsunya atas nama logika, atas nama akal. Mereka lebih tunduk terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya. Karenanya etika menjadi orang yang berserah diri adalah tidak pantas bagi kita untuk memilih pilihan lain kalau sudah ada pilihan dari Allah dan sudah ada pilihan dari Rasulnya. Tentu dalam hal-hal atau dalam urusan-urusan agama kita, seringkali kita ini dalam beragama menyesuaikan hawa nafsu kita dalam tindakan. Kalau beragama menguntungkan, maka kita jalankan. Tapi kalau beragama merugikan, kita pun meninggalkan. Inilah tipologi orang-orang yang paginya beriman, sorenya kafir lagi. Malamnya beriman, paginya dia kafir lagi. Orang-orang beriman yang sesungguhnya adalah orang-orang yang berserah diri, yang tidak menggunakan semata-mata akalnya dalam menjalani hidup. Lihat Ibrahim alaihissalam. Perih pedih memang yang harus dijalani. Ketika masih berada di Haran, sebelumnya dari kampung halamannya di daerah Babilonia sebelah utara Irak, berhadapan dengan kaum pagan, kaum musyrikin yang menyembah bintang, bulan, dan matahari sebagai Tuhan. Ibrahim alaihissalam tidak ingin ikut-ikutan membenarkan secara logika. Memang pada awalnya orang-orang ini kagum pada benda-benda langit yang tinggi. Lalu kemudian mereka menyembahnya, tapi kemudian kalah besar dengan bulan. Tapi bulan kemudian hilang di malam hari, hilang di siang hari dan hanya muncul di malam hari. Dia lalu kecewa dan kemudian menyembah matahari. Dan matahari jauh lebih besar, dan matahari adalah sumber semua energi. Tapi Ibrahim alaihissalam tidak sedikit pun tertarik untuk beriman sebagaimana logika mereka mengimani itu semua. Ibrahim alaihissalam adalah sosok bapak ideologi, bapak monoteism yang betul-betul mencontohkan prinsip-prinsip akidah yang sangat jernih dalam menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam kasus itu Ibrahim berkata, inni bari'um mimma tusyrikun, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, dan seterusnya. Dia hanya fokus kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak ingin terpengaruh bahkan oleh akalnya sendiri yang seringkali dipenuhi oleh hawa nafsu. Disinilah perbedaan mendasar orang-orang yang menjadi pengikut Ibrahim alaihissalam,
Di sini sebetulnya kesalahan besar orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Nasrani diuji logikanya karena harus menerima akibat tanpa sebab. Ini berat. Logika manusia begitu rendah. Hanya mau menerima sebuah akibat jika jelas sebabnya. Mereka diuji logikanya dalam bentuk apa? Ada anak terlahir sebagai akibat tanpa ayah sebagai sebab. Kegagalan orang Nasrani yang kemudian menjadikan Tuhan, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Bapa dan Roh Kudus. Sebuah konsep bertuhan yang pada akhirnya terjerumus ke dalam kemusyrikan karena hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Sulit pada saat itu untuk bisa menerima keadaan seorang Maryam yang punya anak tanpa suami. Sampai akhirnya timbullah langkah-langkah berpikir yang tujuannya satu saja untuk memuaskan hawa nafsu. Maka jadilah mereka orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian halnya juga dengan orang-orang Yahudi yang menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan. Adalah sebuah kegagalan mereka dalam mencapai hakikat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena masih mengandalkan logika, karena masih mengandalkan hawa nafsu. Lihat Ibrahim alaihissalam dalam perjalanan hidupnya. Dia berani bahkan melawan akal sendiri. Harus meninggalkan anak dan istri di sebuah lembah yang tandus. Bahkan pada akhirnya, kalaupun harus menyembelih anak sendiri, anak yang dicintainya, kalau memang itu perintah Allah, pun dilakukannya. Itulah konsep penyerahan diri Ibrahim alaihissalam. Sidang Jumat, rahimakumullah. Kita lihat bagaimana seharusnya menjadi umat Muhammad SAW yang mengikuti jejak Ibrahim alaihissalam. Dalam kehidupan sehari-hari, ada yang berbisnis, ada yang berpolitik, ada yang menjadi pegawai. Rentan sekali akidahnya. Takut pada atasan, akhirnya terang-terangan menjalankan sesuatu yang haram. Saya kira ini menjadi hal yang sering kali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Sidang Jumat, disinilah perbedaan mendasar antara nasionalis yang didasari oleh ideologi yang kuat dengan nasionalis yang tidak didasari dengan ideologi yang kuat walaupun sama-sama Islam KTP-nya. Membaca buku Agama dan Negara yang ditulis oleh M. Natsir, sebuah pergumulan ideologi, pertarungan politik yang sampai hari ini terus bertarung antara kaum nasionalis dengan Islamis. Padahal keduanya sama-sama Muslim. M. Natsir menggambarkan apa yang menjadi perbedaan mendasar antara politisi Muslim nasionalis dengan politisi Muslim yang sesungguhnya. Politisi Muslim yang sesungguhnya tidak pernah copot akar ideologinya. Khususnya pegangan mereka kepada surah Al-An'am ayat 161 sampai 163. Sebagai pengikut Ibrahim alaihissalam. Disinilah nanti pada akhirnya perbedaan mendasar. Mana yang berpegang teguh kepada agamanya dan mana yang tidak berpegang teguh pada agamanya. Siapa yang lebih Pancasila dan siapa yang imitasi dalam berpancasilanya. Perhatikan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Pengikut Muhammad sejati yang konsisten dengan ideologi Ibrahimnya dalam kehidupannya tidak akan pernah lepas dari prinsip yang paling mendasar ini. Qul, katakan, innani hadani rabbi, sesungguhnya Tuhanku telah tunjukkan aku, telah memberikan petunjuk kepadaku. Petunjuk kemana? Ila siratim mustaqim, ke atas jalan yang lurus. Jalan lurusnya yang mana? Dinan qiyaman millata Ibrahim. Jalan lurus itu adalah konsisten di atas jalan agama, agama yang tegak lurus kebenarannya. Millata Ibrahim, ajaran yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam.
Bagaimana bentuknya millata Ibrahim itu? Hanifan, tidak sedikit pun ada kecondongan kepada kesesatan, konsisten pada kebenaran. Kalau dia berkata ketuhanan yang Maha Esa, tidak melintir-melintir sedikit pun dalam berketuhanan yang Maha Esa. Tidak toleran sedikit pun terhadap semua kemusyrikan. Sekularisme, liberalisme adalah bentuk lain dari kemusyrikan abad ini. Iya, kemusyrikan terus menerus bermetamorfosa dengan caranya yang sangat cerdas. Disinilah kemudian dapat kita saksikan siapa yang sesungguhnya berpancasila sejati dengan mereka yang imitasi dan berganti-ganti keyakinannya. Lain paginya, lain pula sorenya. Lain malamnya, lain pula paginya. Paginya beriman, siangnya kafir lagi. Atau sorenya kafir lagi. Malamnya beriman, paginya pun dia kufur lagi. Millata Ibrahim itu hanifan, musliman, wa ma kana minal musyrikin. Hanifan, lurus, wa ma kana minal musyrikin. Tidak sedikit pun mau bersinggungan dengan kemusyrikan. Inilah perbedaan mendasar antara orang-orang yang konsisten dalam ideologinya, ada ideologi di dirinya, dengan orang-orang yang semata-mata cuma sholat, bahkan cuma umroh dan cuma berhaji, tapi kosong jiwanya. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Orang-orang yang betul-betul berisi ideologinya akan selalu berkata, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mereka tidak akan pernah gonta-ganti ideologi. Mereka tidak akan pernah gonta-ganti sistem di dalam hidupnya. Mereka akan senantiasa konsisten. Katakan, sesungguhnya salatku dan semua manasikku wa nusuki. Nusuk ini sebetulnya adalah ibadah menyembelih hewan kurban. Dua ibadah yang agung ini disatukan. Inna salati, salat mewakili semua ibadah-ibadah makhdoh. Wa nusuki, dan penyembelihan mewakili ibadah-ibadah yang bersifat sosial, semuanya disatukan. Dan dua ibadah ini kemudian disatukan di bulan yang mulia ini, di bulan Zulhijjah ini. Fasolli li rabbika wanhar. Dan dirikanlah salat karena Tuhanmu, lalu sembelilah hewan kurban. Qul inna salati wa nusuki. Katakanlah semua ibadahku, sesungguhnya salatku dan semua ibadahku, wa mahyaya wa mamati, segenap hidupku dan bahkan matiku, lillahi rabbil alamin. Tidak ingin dia hidup untuk kepentingan ideologi lain. Takut dia kalau mati atas nama ideologi yang lain. Tidak akan pernah bergeser. Wa mahyaya wa mamati, semata-mata lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak akan kuduakan ideologiku dengan uang, dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan pangkat, dengan karir. Tidak akan aku sekutukan itu. Ya, orang-orang yang konsisten dengan ini kadang-kadang memang harus kehilangan apapun yang harus dia sandang di dunia ini. La syarikalah. Ibrahim alaihissalam dalam menjalani hidup, wa bidzalika umirtu. Untuk itu aku diperintahkan. Di sini ada sebuah prinsip yang harus kita pegang. Beragama itu bukan mengikuti akal dan logika, apalagi mengikuti hawa nafsu. Beragama adalah wa bidzalika umirtu. Untuk itu aku diperintahkan. Beragama itu mengikuti perintah. Perintah dari Allah dan perintah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sayang, masih banyak di antara kita yang beragamanya ngarang-ngarang bebas. Bahkan wal'iyadu billah, dalam berakidah pun ngarang-ngarang di otaknya. Wa bidzalika umirtu. Ibrahim alaihissalam tidak sama dengan kita. Ibrahim berkata, wa ana awwalul muslimin. Ingin selalu yang terdepan, yang pertama dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita wa ana minal muslimin, dan aku
bagian dari orang-orang yang berserah diri. Tapi Ibrahim alaihissalam dan pengikut Ibrahim alaihissalam selalunya ingin menjadi wa ana awwalul muslimin, dan aku akan menjadi yang pertama dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan pada akhirnya doa Ibrahim. Doa yang senantiasa ingin berserah diri kepada Allah. Ini konsep taslim yang sesungguhnya. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Itu doa Ibrahim alaihissalam. Bukan hanya untuk dirinya, bahkan untuk keluarganya. Mudah-mudahan kita juga dimampukan untuk senantiasa berdoa seperti itu. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua, maksudnya Ibrahim dan Ismail alaihissalam, orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak-anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami manasik-manasik kami. Dalam beribadah pun Ibrahim senantiasa minta petunjuk dari Allah. Tidak ada ngarang-ngarang bebas, tidak ada mengikuti hawa nafsu, tidak ada yang namanya tradisi-tradisi yang pada akhirnya berbenturan dengan agama. Selain bid'ah, bisa masuk pada khurafat, dan kadang-kadang juga terjerumus kepada kemusyrikan. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sidang Jumat rahimakumullah. Saya ingin tutup khutbah ini dengan ayat, kalau Allah sudah ridha kepada penyerahan diri kita. Kita coba perhatikan ayat ini. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Perintah Allah kepada Ibrahim juga berlaku kepada kita semua. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, aslim, tunduk patuhlah. Ibrahim lalu menjawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan kita dianugerahkan menjadi pengikut setia Muhammad SAW yang juga menjadikan Ibrahim sebagai panutan dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil karimir rahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayuhan nas, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kalau ingin jadi orang sukses, kalau ingin jadi pemenang, satu saja caranya, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Apapun persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, percayalah, satu saja solusinya. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki seluruh kehidupanmu. Dan kalau ingin memperbaiki hubungan dengan Allah, pertama kali, perbaikilah sholatmu. Perbaikilah sholatmu. Apapun yang ingin kau perbaiki dalam hidupmu, mulailah dengan memperbaiki sholatmu. Dan untuk menjadi orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah, seperti yang dicontohkan oleh Ibrahim alaihissalam, hatimu jaga. Jangan sampai dipenuhi oleh hawa nafsu. Penuhi hatimu dengan dua hal saja. Dengan namanya. Selalu sebut namanya. Selalu berzikir dengan menyebut namanya. Selalu bertasbih dengan memuji nama-nama dan sifatnya. Dan yang kedua, penuhi hatimu dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Untuk dua itu qalbu diciptakan. Untuk dua itu qalbu kenapa diciptakan? Untuk dimasukkan ke dalamnya asma Allah. Untuk dimasukkan ke dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa-jiwa yang kosong. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kenapa sulit sekali berserah diri? Kenapa jarang berserah diri kepada kehendak Allah? Karena mungkin hati kosong dari berzikir. Kemudian hati mungkin kosong dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tak sekejap pun dibiarkan kosong hatimu. Kecuali di situ ada setan yang akan menjadi teman kamu.
orang-orang yang malas berzikir, maka setan akan menjadi temannya. Dan setanlah yang sudah menjadi pengendali sistem kehidupan manusia pada saat itu. Dan pada saat itu manusia sudah dipenuhi oleh hawa nafsu dan kotorlah jiwanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bersyukurlah orang-orang yang senantiasa mensucikan hatinya, membersihkan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang senantiasa mengotori hatinya dan mengotori jiwanya. Orang-orang yang sulit untuk senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa 'alas sahabati ajma'in Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'alat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا warhamhuma kama rabbayana shighara rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma rabbana a'izzal islam wal muslimin Allahumma rabbana a'izzal islam wal muslimin Allahumma rabbana a'izzal islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana ja'alna muslimina lak rabbana ja'alna muslimina lak rabbana ja'alna muslimina lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.